Halo siswa-siswi SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita sebelumnya yaitu menggambar bentuk geometris menggunakan satu titik hilang. Dan materi kita hari ini gambar model dan gambar ilustrasi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian, menggambar model dan menggambar ilustrasi, dan siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan dalam menggambar, prinsip menggambar model, dan jenis-jenis ilustrasi. Nah, pertama kita mau membahas dulu apa itu gambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model. Objek model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda. Nah, gambar model dengan objek alam benda biasa disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Kemudian, struktur bidang gambar model ataupun alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar matahari. Nah, model alam benda yang terkena sinar matahari akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Dan ini adalah warna ataupun hasil gambar yang terkena sinar matahari. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik, karena sangat penting agar dapat menghasilkan ataupun terlihat baik, menarik, dan indah. Prinsip yang harus diperhatikan ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Yang pertama kita mau membahas komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik. Nah, bentuk komposisi ada 3. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada komposisi simetris, yaitu komposisi yang memiliki keseimbangan benda yang sama dengan bentuk dan ukurannya. Yang kedua ada komposisi asimetris. Benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik posisi dan ukuran. Yang terakhir ada komposisi sentral pusat. Perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, selanjutnya kita mau membahas proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar ataupun model gambar. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Selanjutnya kita mau membahas unsur-unsur dalam menggambar model. Adapun unsur-unsurnya ada garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, ataupun pencahayaan. Alat dan bahan untuk menggambar model ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan juga cat air. Yang kedua kita membahas gambar ilustrasi. Apakah itu gambar ilustrasi? Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan gambarnya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, berisi cerita humor, dan bersifat menghibur. Selanjutnya ada karikatur. Karikatur menampilkan karakter yang berlebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian ada komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, lebih menarik apabila disertai gambar ilustrasi. Kemudian ada vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada gambar narasi. Bentuk objek gambar ilustrasi ada manusia. Manusia memiliki proporsi yang berbeda-beda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakternya. Yang kedua ada hewan.
Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda-beda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Nah, tumbuhan dapat diilustrasikan dengan cara disederhanakan atau digambar detail. Selanjutnya kita mau membahas alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Apakah kalian ada yang tahu? Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar ilustrasi terbagi menjadi dua, ada teknik kering dan teknik basah. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada teknik kering. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering, yaitu menggunakan pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan yang lain yang tidak memerlukan air. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa dan diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yaitu yang pertama ada pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil 2B sampai 6B. Ini adalah hasil gambar menggunakan pensil. Yang kedua ada arang. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Ini adalah hasil gambar menggunakan arang. Selanjutnya ada krayon atau pastel warna. Banyak ragam variasi krayon yang digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Ini adalah contoh hasil gambar menggunakan krayon. Selanjutnya ada charcoal, berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Charcoal memiliki warna tajam atau jelas. Nah, ini adalah hasil gambar menggunakan charcoal. Yang terakhir ada pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Dan ini adalah hasil gambar menggunakan pulpen. Yang kedua yaitu teknik basah. Media yang digunakan antara lain cat air, cat minyak, tinta, ataupun media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Proses penggambaran ilustrasi dengan cara pembuatan sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, dan setelah itu diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Dan ini adalah beberapa contoh alat dan bahan yang digunakan untuk teknik basah. Dan ini adalah contoh gambar menggunakan cat air. Nah, kesimpulan kita untuk hari ini, gambar model dengan objek gambar benda biasa disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar, sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Sementara itu, dalam menggambar ilustrasi, tujuannya itu untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan juga mempergaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Dan tugasnya, jelaskan prinsip-prinsip menggambar model. Nah, yang kedua, jelaskan jenis-jenis ilustrasi. Di sini kalian disuruh untuk menjelaskan satu-satu baik prinsip maupun jenis-jenis ilustrasinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jaga diri agar tetap sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.